Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-23 dalam sorotan tema Umat Tuhan milik Kristus. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, inilah kami anak-anak-Mu. Kami muliakan nama-Mu sebab Engkau Allah yang sungguh baik, menjaga, memelihara kami sampai detik ini. Dalam kesempatan ini, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, jangan biarkan kami sendiri, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka 1 Korintus pasal 3, ayat 10 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan ini menarik untuk kita gali bersama, sebab bacaan ini menyoroti realitas kehidupan kita. Ini adalah fakta sejarah yang terjadi di sebuah kota yang bernama Efesus di daratan benua Eropa. Saudara sekalian, kita sering mendengar cerita di jemaat ada saja orang yang lebih suka didengar daripada mendengar. Ketika apa yang dia katakan tidak didengar, orang tersebut sangat marah dan sangat emosional. Itu sering kita saksikan dalam kehidupan bergereja. Nah, kita tentu pernah mengalami ada pelayan Tuhan yang menjadikan dirinya sebagai pusat dalam pelayanan. Artinya segala-galanya harus melalui dia. Ketika ada kreativitas yang tidak melalui dirinya, dia marah dan sangat emosional. Nah, apakah demikian halnya kehidupan bergereja? Dari kitab 1 Korintus, dalam ayat yang ke-23, kita membaca bahwa jemaat
atau umat Tuhan di kota Korintus adalah milik Kristus. Sekali lagi saya tandaskan, jemaat itu milik Kristus. Siapapun yang bersekutu di dalam Kristus, dia adalah milik Kristus. Milik artinya kepunyaan. Milik itu artinya hak. Jadi jemaat adalah kepunyaan Kristus. Jemaat adalah haknya Kristus. Orang-orang yang bersekutu dalam Kristus adalah milik Kristus. Semua pelayan Tuhan bukan pemilik gereja. Mereka adalah mitra kerja, bertanggung jawab pada Kristus. Ini yang harus menjadi kesadaran kita. Jadi siapapun yang menjadi pelayan Tuhan, dia adalah mitra kerja Kristus. Dan dia bertanggung jawab kepada Kristus. Nah, sebagai mitra kerja, maka cara mengatasi semua masalah di dalam jemaat, kita harus mengikuti kemauan dari sang pemilik pekerjaan ini, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang mari kita belajar dari seorang rasul yang besar, Rasul Paulus. Dia menunjukkan kepada kita bagaimanakah sikap kita dalam mengelola masalah yang sering muncul dalam jemaat. Di sini Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana dia mengelola permasalahan yang muncul di jemaat Korintus. Ada 3 masalah krusial yang muncul di sana. Kalau kita melihat pasal 1 ayat 10, masalah yang muncul di kota Korintus adalah perpecahan. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 1 ayat 11, masalah yang muncul adalah perselisihan. Ya. Dan yang ketiga, pasal 3 ayat 3, masalah yang muncul adalah iri hati. Di gereja ternyata ada iri hati. Nah, 3 masalah ini yang krusial yang dihadapi oleh Paulus. Perpecahan, perselisihan, iri hati. Perpecahan, perselisihan, iri hati. Nah, perpecahan artinya jemaat tidak utuh lagi. Jemaat terkotak-kotak. Jemaat terbagi dalam beberapa kelompok, dan di masing-masing kelompok ada orang yang berpengaruh di situ, dan mereka punya pandangan siapa yang harus mereka dengar. Nah, karena masing-masing kelompok ini mengambil sikap yang seperti itu, maka jemaat di kota Korintus pecah. Terkotak-kotak walaupun mereka berada dalam satu tubuh gereja. Itulah masalah yang dihadapi oleh Paulus, perpecahan. Yang kedua adalah perselisihan. Perselisihan itu artinya ada perbedaan pendapat. Ada pertengkaran yang sedang terjadi di jemaat Korintus. Mereka berselisih. Ada yang menganggap bahwa yang penting di jemaat itu adalah Paulus. Yang lain menganggap, bukan. Yang piawai dalam hal berkhotbah itu Apolos. Jadi dia itu harus mendapat perhatian dari kita. Yang lain mengatakan, bukan. Murid langsung dari Yesus adalah Kefas. Dia yang harus didengar. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kami tidak masuk dalam 3 kelompok itu. Kami adalah golongan Kristus. Jadi ada blok di sana, ada perselisihan di sana, ada pertengkaran di sana tentang siapa yang terbesar. Nah, itu permasalahan yang kedua, yaitu perselisihan. Permasalahan yang ketiga adalah iri hati. Ya, jemaat yang paling banyak mendapatkan karunia dari Tuhan adalah jemaat Korintus. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 12, kita akan melihat di sana ada 9 karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat ini. Ini jemaat yang luar biasa, saudara sekalian. Ada yang punya karunia berbahasa roh, ada yang punya karunia menyembuhkan, ada yang punya karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ada yang punya karunia berkata-kata dengan hikmat. Pokoknya ada 9 karunia yang ada di jemaat ini. Nah, karena ada orang-orang yang menonjol dengan karunia-Nya, ini menimbulkan sikap iri hati dari orang-orang yang merasa dirinya tidak punya karunia sehebat itu. Nah, ini permasalahan yang ada di jemaat.
Ada sikap tidak senang melihat orang lain dengan potensi dirinya. Ada sikap tidak senang melihat orang lain dengan keberhasilannya. Ada sikap tidak senang ketika melihat orang lain lebih menonjol dari dirinya. Nah, terhadap semua permasalahan ini, Paulus menyebut jemaat adalah milik Kristus. Perhatikan ayat 23 dan garis bawahi ayat itu. Jemaat adalah milik Kristus. Kemanapun engkau melangkah, katakan bahwa jemaat itu adalah milik Kristus. Jemaat itu bukan milik orang tertentu. Jemaat itu bukan milik lembaga tertentu. Jemaat itu bukan milik orang yang berpengaruh. Bukan. Jemaat itu adalah milik Kristus. Nah, jika jemaat dipahami sebagai milik orang-orang tertentu yang punya pengaruh, yang punya kekayaan, yang punya kuasa, nah ini bahaya. Mengapa? Kalau kita memahami seperti itu, maka jemaat harus mengikuti kemauan orang yang berpengaruh itu. Jika tidak mengikuti kemauannya, pertengkaran pasti terjadi. Ada kemarahan terjadi di sana. Nah, karena jemaat adalah milik Kristus, maka jemaat harus mengikuti ajaran Kristus. Nah, apa ajaran Kristus? Kasih. Saripati dari ajaran Kristus adalah kasih. Jadi siapapun yang berjemaat, dia harus dimotivasi untuk menjalani kehidupan di dalam kasih. Nah, Paulus memahami jemaat sebagai milik Kristus. Karena itu Paulus memberikan pemahaman ini kepada jemaat di Korintus. Saya mencatat ada 6 hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan di sini. Hal yang sangat penting yang merupakan eklesiologi dari Paulus. Pemahaman dari Paulus tentang kehidupan bergereja. Yang pertama, perhatikan ayat 10. Ya. Dalam ayat yang ke-10 dicatat di sini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Nah, hal pertama yang disampaikan oleh Paulus di sini, dicatat dalam ayat yang ke-10, kemampuan atau talenta yang Paulus miliki, Paulus memahaminya sebagai kasih karunia Allah semata. Semua yang dia miliki, dalam hal ini kemampuan, talenta yang dia miliki, kecakapan yang dimiliki, itu dia pahami sebagai kasih karunia Allah semata. Siapapun dalam kehidupan bergereja harus punya pemahaman yang seperti ini. Yang saya miliki sekarang, kemampuan yang saya miliki, talenta yang saya miliki, itu adalah kasih karunia Allah semata. Kasih karunia artinya pemberian cuma-cuma dari Allah. Yang kedua, perhatikan ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Pelayan Tuhan, Paulus sebut di sini sebagai ahli bangunan. Itu berarti pelayan Tuhan adalah pekerja di dalam kehidupan berjemaat. Yang ketiga, perhatikan ayat 11. Dasar bangunan atau dasar jemaat adalah Yesus Kristus. Jemaat tidak dibangun di atas dasar filsafat. Tidak. Jemaat tidak dibangun di atas dasar ilmu pengetahuan. Jemaat tidak dibangun di atas dasar keluarga. Jemaat tidak dibangun di atas dasar kepentingan politik. Jemaat dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Hanya dialah satu-satunya dasar. Dasar jemaat atau dasar gereja adalah Yesus Kristus. Jemaat dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Yang keempat, perhatikan ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Di sini disebutkan pekerjaan setiap orang akan diuji oleh Tuhan. Ya. Tetapi ujian itu bukan sekarang, nanti. Semuanya akan dinampakkan oleh Tuhan, mana yang tahan uji dan mana yang tidak. Yang tahan uji itu yang mendapat upah dari Tuhan. Yang kelima, perhatikan ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ternyata di sini jelas bangunan yang Paulus maksudkan bukan gedung, tetapi tubuh manusia. Jemaat adalah bait Allah. Kamu adalah bait Allah. Artinya jemaat Korintus itu bait Allah. Saudara dan saya itu bait Allah. Tempat roh Allah berdiam. Yang keenam, janganlah memegahkan diri dengan hikmat manusia. Sebab bagi Allah hikmat manusia itu adalah kebodohan.
Itu jelas tercatat di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Untuk apa membanggakan hikmat manusia? Hikmat manusia bagi Allah adalah kebodohan. Bagi Allah, dalam melayani gereja, gunakanlah hikmat yang bersumber dari Allah. Nah, inilah pemahaman eklesiologi atau kegerejaan dari Paulus. Kemampuan dan talenta yang kita miliki itu bersumber dari Tuhan. Gereja adalah bangunan Allah. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Pekerjaan setiap orang akan diuji oleh Tuhan. Bangunan Allah itu adalah tubuh kita. Karena itu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pesan dan maknanya bagi kita? Saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, kemampuan yang kita miliki adalah kasih karunia Allah semata. Jika engkau punya talenta, jika engkau punya karunia, berbahasa roh misalnya, menyembuhkan, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, bernubuat, dan lain sebagainya. Kemampuan yang Anda miliki itu, semua adalah kasih karunia Tuhan semata. Artinya bersumber dari Tuhan. Sehebat apapun kita, potensi diri kita itu bersumber dari Tuhan. Nah, kalau semuanya bersumber dari Tuhan, yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan atas pemberiannya ini. Dan menjalani kehidupan dengan kerendahan hati. Ini harus saya tegaskan melalui kesempatan ini. Sebab ada orang ketika dia mendapatkan karunia tertentu, dia menjadi sombong dan menganggap itu adalah kemampuan yang bersumber dari dirinya. Padahal semuanya itu adalah titipan dari Tuhan. Itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Dia berkuasa memberikannya dan dia berkuasa mengambilnya kembali. Camkanlah ini. Potensi dirimu, talenta dirimu, karunia yang ada padamu, semuanya bersumber dari Tuhan. Karena semuanya bersumber dari Tuhan, maka kita diminta untuk menjalani kehidupan yang selalu mengucap syukur dan rendah hati. Yang kedua, pelayan Tuhan adalah ahli bangunan. Itu berarti pelayan Tuhan adalah pekerja. Dia bekerja sesuai dengan pesan atau perintah sang pemilik pekerjaan. Dia tidak boleh ikut kemauannya sendiri. Pertengkaran sering terjadi dalam kehidupan bergereja karena pelayan Tuhan mengikuti kemauannya dan tidak mengikuti kemauan Tuhan. Jika semua pelayan Tuhan mengikuti kemauan Tuhan, tidak mungkin ada pertengkaran dalam gereja. Tidak mungkin ada sikap memandang diri lebih penting dari yang lain. Yang ketiga, dasar gereja adalah Yesus Kristus. Tidak boleh ada dasar lain. Siapapun yang membangun gereja harus dibangun di atas dasar ini, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus mengajarkan kita tentang hukum kasih. Itu berarti siapapun yang beribadah di gedung gereja, siapapun yang bersekutu di dalam Tuhan, mereka harus mengalami kasih itu. Mereka harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Nah, sikap mental yang seperti ini acap kali mulai memudar dalam kehidupan bergereja. Mengapa? Karena kita lebih mengikuti emosi kita, lebih mengikuti pikiran kita daripada mengikuti apa kata Tuhan. Yang keempat, pekerjaan kita nanti akan diuji oleh Tuhan. Yang berhak mendapat upah, kata Tuhan, adalah yang pekerjaannya teruji. Itu berarti selama kita melayani Tuhan, selama kita bekerja di dunia ini, selama kita melayani jemaat, layanilah itu dengan sungguh-sungguh. Layanilah itu dengan sepenuh hati. Yang kelima, bait Allah dulu dipahami sebagai bangunan, sebagai gedung, benda mati. Tetapi di sini kita menemukan sebuah kebenaran, bait Allah itu adalah kamu. Bait Allah itu adalah jemaat. Bait Allah itu adalah orang-orang yang bersekutu di dalam Tuhan. Karena itu jangan ada sikap memandang rendah sesama orang Kristen. Mengapa? Sebab orang-orang yang bersekutu di dalam Kristus
itu adalah bait Allah. Artinya Roh Allah mau berdiam di dalam diri mereka. Roh Allah lah yang menggerakkan hidup mereka. Sehingga sebagai pelayan, tanggung jawab kita adalah menggembalakan umat Tuhan itu dengan sebaik-baiknya, memastikan Roh Allah itu tetap ada di dalam kehidupan mereka. Yang keenam, dalam melayani jemaat, jangan andalkan hikmat manusia. Kita dilarang bermegah dalam hikmat manusia. Jika kita bermegah, bermegahlah dalam hikmat Allah. Jika kita berkata benar, itu semua harus kita pahami karena hikmat Allah yang dia berikan kepada kita. Nah, saudara sekalian, dengan mendengar ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa simpulannya bagi kita? Saya mencatat 5 hal penting. Yang pertama, semua kemampuan dan talenta dalam melayani umat Tuhan adalah kasih karunia Tuhan semata. Yang kedua, siapapun yang membangun umat Tuhan, dasarnya adalah Yesus Kristus. Yang ketiga, setiap pelayan umat Tuhan harus bersungguh-sungguh melayani karena pekerjaannya itu akan diuji oleh Tuhan. Yang keempat, Roh Allah itu berdiam dalam diri jemaat, berdiam dalam diri kita. Maka pelayan Tuhan harus bersungguh-sungguh melayani. Yang kelima, layanilah umat Tuhan dengan rendah hati. Jangan bermegah dengan hikmat manusia. Bermegahlah dengan hikmat yang bersumber dari Allah. Umat Tuhan adalah milik Kristus. Perlakukan mereka dengan penuh kasih, sebab mereka adalah milik Kristus, sumber kasih. Amin.